Timnas Indonesia U20 jajal jersey latihan baru. Pemain berdarah Bali dipanggil Timnas Amerika Serikat. Erick Thohir tanggapi sindiran bek Vietnam. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Baru-baru ini Timnas Indonesia resmi merilis jersey latihan baru. Melalui unggahan akun Instagram resmi Timnas Indonesia, Dua Sayuri menggunakan jersey dengan warna dominan merah dan hitam yang berlogo lambang Garuda di dada sebelah kiri serta tulisan Erspo di dada sebelah kanan. Namun yang tak kalah menarik, jersey latihan tersebut telah dipakai para punggawa Timnas U20, yakni dalam menjalani TC yang dipimpin langsung oleh sang pelatih Indra Syafri. Dikutip dari unggahan akun Instagram @football.indonesia, jersey latihan berwarna hitam itu tengah dipakai oleh Iqbal Gwijangge dan kawan-kawan. Bahkan pelatih Indra Syafri juga tampak mengenakan jersey berwarna ungu tersebut. Sontak saja jersey latihan baru Timnas Indonesia ini mengundang banyak reaksi dari warganet tanah air. Banyak yang menilai bahwa sejatinya jersey tersebut bagus dan elegan. Namun tidak sedikit pula yang menyayangkan adanya penempatan sponsor dan logo yang kurang tepat. Pemain keturunan Indonesia Ethan Kohler resmi dipanggil Timnas kelompok umur Amerika Serikat. Hal itu diketahui lewat unggahan akun Instagram @Warderleistang Centrum, di mana klub tersebut merupakan Akademi Wander Brabant tempat Ethan berkarir. Dilansir dari Transfer Market, Ethan Kohler merupakan pesepak bola kelahiran California, Amerika Serikat pada 20 Mei 2005. Pemain berusia 18 tahun ini mengawali karir sepak bolanya di negeri Paman Sam. Dikutip dari kolom komentar unggahan yang sama, tak sedikit netizen tanah air yang menyayangkan bahwa Ethan tidak dipanggil Indra Syafri untuk memperkuat Timnas Indonesia U20. Terlebih, Ethan merupakan pemain serba bisa yang berposisi sebagai gelandang jangkar dan bisa juga ditempatkan sebagai bek tengah. Bek keturunan Nathan Jeon sudah resmi mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia pada Senin 11 Maret kemarin. Pemain SC Heerenveen itu melakukan pengambilan sumpah di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta. Pengambilan sumpah Nathan lebih cepat dari beberapa pemain lainnya, seperti Ragnar Oratmangun dan Tom Haye. Kedua pemain itu masih menunggu surat keputusan presiden atau kepres pengambilan sumpah hingga perpindahan federasi. Dalam hal ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan, Nathan lebih cepat dari yang lain karena hanya mempunyai waktu pendek. Menurutnya, ini merupakan hasil manis dari pemanfaatan waktu yang sempit. Selain itu, bentuk komitmen kerja cepat dari seluruh elemen yang membantu proses naturalisasi. Kendati demikian, Erick Thohir juga berharap kerja cepat ini diterapkan di berbagai situasi. Namun mantan bos Inter Milan ini juga mengingatkan untuk semua proses administrasi tetap taat kepada aturan yang berlaku. Proses naturalisasi yang begitu rumit berhasil diabadikan calon penyerang Timnas Indonesia Ragnar Oratmangun. Melalui unggahan pribadinya, Ragnar tampak membagikan momen selama 24 jam di Jakarta. Hal itu diketahui lewat caption yang ia tulis. Bahkan dalam unggahan tersebut, tampak dua pemain lainnya yang tengah berjuang mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia adalah Tom Haye dan Nathan Jeon. Sontak saja, unggahan tersebut mengundang beragam komentar dari banyak pihak. Penggawa Garuda seperti Ivar Jenner, Mark Locke hingga JIS pun dengan kompak mengirim emoticon yang memiliki banyak makna. Bahkan para pemain keturunan yang dirumorkan akan membela skuad Garuda seperti Ilyas Alhaf hingga Ole Romeni pun turut mendukung proses naturalisasi tersebut. Sementara para warganet tanah air menyanjung nasionalisme Ragnar Oratmangun, Tom Haye, dan Nathan Jeon yang bertekad untuk segera bisa debut bersama skuad Garuda. Borneo FC masih tidak terbendung di bari Liga 1. Tim bertajuk Pesut Etam itu kembali meraih kemenangan tipis atas PSS Sleman dengan skor 1-0. Gol tunggal dalam pertandingan dicetak oleh Felipe Cadenazzi. Striker Borneo FC itu memanfaatkan umpan dari Stefano Lipali yang gagal diblok oleh kiper PSS. Selain itu, Nadio Argawinata juga menampilkan performa impresif. Ia berhasil menepis bola tendangan Irka Mila di sudut yang susah pada menit ke-39. Sejatinya posisi Nadio sudah hampir terkecoh, namun refleksnya patut diacungi jempol karena mampu menepis bola susah tersebut.
Berkat performa impresif ini, kiper yang mendapatkan panggilan Sintayong ke timnas Indonesia itu berhasil memperpanjang catatan clean sheet musim ini. Hal tersebut menjadi modal baik bagi kiper berusia 27 tahun tersebut, sebab pesaing utamanya, Hernando Ari, tidak mendapatkan panggilan karena mengalami cedera. Praktis, saingan Nadeo hanyalah Adi Satrio dan juga Muhammad Riyandi di timnas Indonesia. Situasi ini bisa membuat ex-Bali United tersebut bakal jadi andalan utama Sintayong. Pengamal sepak bola nasional Akmal Marhali menanggapi sikap optimisme Sintayong bahwa timnas Indonesia dapat mengalahkan Vietnam pada laga fase grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akmal menilai sikap Sintayong tersebut merupakan hal yang wajar, mengingat skuad Garuda juga bertindak sebagai tuan rumah. Terlebih PSSI sendiri dinilai sudah memenuhi kebutuhan Sintayong jelang laga tersebut. Akmal menilai Sintayong memang diberikan banyak kemudahan dengan upaya membangun kekuatan timnas Indonesia oleh PSSI. Hal itu dilihat mulai dari pemain yang diinginkan sudah diberikan. Sederet pemain keturunan yang diminta juga sudah mendapatkan kemudahan untuk diluluskan proses naturalisasinya. Dengan kondisi ini, Akmal Marhali menegaskan bahwa dua laga melawan Vietnam akan menjadi kunci bagi Sintayong terkait nasib kontraknya, apakah bisa diperpanjang atau justru diganti. Jadi timnas Indonesia harus menampilkan performa terbaik dalam laga nanti. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membalas sindiran bek timnas Vietnam Doi Duy Man yang bercanda apakah timnya sedang melawan Indonesia atau Belanda jelang pertemuan kedua tim pada 21 dan 26 Maret. Candaan bek 27 tahun itu pun bermula ketika ia melihat punggawa merah putih yang banyak dihuni oleh pemain-pemain naturalisasi berdarah Belanda. Menanggapi sindiran Doi Duy Man tersebut, Erick Thohir tidak terbawa perasaan. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu seraya bercanda mengatakan sindiran dari Doi Duy Man bukan sebagai perang urat syarat, melainkan sebagai bentuk kekaguman Vietnam melihat kualitas Indonesia yang semakin kuat. Ketua PSSI Erick Thohir membuka peluang dua pemain keturunan Indonesia Ragnar Oratmangun dan Tom Hae main saat timnas Indonesia tandang ke markas timnas Vietnam, yakni dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir bersyukur dengan cepatnya proses naturalisasi keduanya yang sempat menemui kendala. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini berharap Ragnar Oratmangun dan Tom Hae sudah bisa diambil sumpah pekan depan. Hal itulah yang menjadi faktor bahwa ada peluang bagi Ragnar Oratmangun dan Tom Hae untuk bergabung dengan skuad Garuda saat laga tandang ke Vietnam nanti. Sedangkan untuk Nathan, Erick menjelaskan sang pemain sudah bisa membela timnas Indonesia, yakni pada laga kandang yakni 21 Maret 2024 nanti. Bek timnas Indonesia Sandy Walsh mengajak para supporter tanah air untuk memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno kala menghadapi Vietnam mendatang. Pemain Cafe Backland tersebut menilai animo tinggi dari supporter tanah air akan mendongkrak semangat para pemain yang berjuang di tengah lapangan. Sejak memperoleh status WNI pada tahun 2022, Sandy Walsh sudah bermain 9 kali untuk timnas Indonesia, yakni dengan mencetak 1 gol, 1 assist, plus 2 kartu kuning. Di timnas Indonesia sendiri, Sandy Walsh memainkan berbagai peran, mulai dari fullback kanan, wingback kanan, back tengah kanan, sampai gelandang tengah. Pemain berusia 28 tahun ini pun mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.